said I'm afraid, but I don't break. I heard you question my stability. You think Warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu dengan Iwan Banaran, Kang Mas. Kepada semuanya, selamat pagi Sugeng Enjing ya. Jadi IWP pagi-pagi durung adus Mas, langsung share ke sampean semuanya berita hot yang tentunya kita akan bahas buat sampean semuanya. Karena jujur Cak, IWP sekarang baru saja ngetik artikel di iwanbanaran.com dan poinnya serta pembahasannya adalah tentang bagaimana kisruh Ducati ya. Jadi Ducati saat ini pada kondisi yang panas Kang Mas ya. Kita juga nggak pernah menyangka bagaimana tim bolognya yang kita kenal menjadi ikon, tapi ternyata internalnya sedang gonjang-ganjing Mas. Gara-gara apa? Gara-gara Pecco, Marc Marquez dan juga Gigi Dall'Igna. Nah, teman-teman, ini akan menjadi pembahasan kita yang cukup singkat tapi juga cukup dalam. Mengingat ternyata siapa menyangka bahwa kakek Tardozzi yang sangat ikonik bagi kita semuanya, yang selalu hadir di garasi Ducati dan memberikan semangat serta bagaimana sosoknya yang memang selalu antusias, selalu membuat kita tertawa ketika menang ataupun ketika kalah, ternyata terancam untuk ditendang dari Ducati. Sebuah isu yang tentu membuat kita benar-benar berpikir keras. IWP yang mikir keras, kok iso ini ada apa? Jadi teman-teman, memang Cak, per hari ini, kemarin mungkinnya tepatnya ya, kita dibuat tercengang oleh pemberitaan banyak sekali media dari Italia ya. Jadi pemberitaan ini adalah sebuah isu yang hot sekali. Berita yang mengatakan, isu mengatakan bahwa terjadi keretakan luar biasa antara David Tardozzi dan juga Gigi Dall'Igna. Tardozzi sebagai PR-nya ya, manajemen atau ya manajer sebagai public speaking-nya ke media dan lain sebagainya. Sementara Gigi Dall'Igna adalah direktur teknis yang menjadi kunci Bapak GP ya. Jadi GP Desmosedici. Bapak yang meracik motor dan ternyata terjadi friksi yang cukup kencang antara keduanya. Jadi teman-teman, isu beredar bahwa ternyata Gigi Dall'Igna cukup kecewa dan marah dengan Tardozzi. Ini semuanya berkaitan dengan performa yang dikaitkan. Nah, sekali lagi ya, performa yang dikaitkan musim 2025. Bagaimana sama tahu sendiri, Marc Marquez luar biasa, Marc Marquez menguasai dan Marquez mendominasi. Akan tetapi di sisi yang lain, Pecco Bagnaia terpuruk dan sangat-sangat parah. Bahkan Pecco menutup musim ini di posisi 4. Itu adalah sebuah posisi yang tak pernah terbayangkan bagi Ducati sekalipun, bahkan tentu Pecco Kang Mas. Kakek Tardozzi ini dipandang tidak lagi sejalan atau tidak lagi selaras atau nggak mampu meredam berita-berita yang seolah-olah menjelekkan motor Ducati. Jadi sama tahu sendiri ya, bagaimana Pecco berkali-kali mengatakan ke media bahwa problemnya adalah GP25. Problem. Braking super hard ya. Almost no braking kata Pecco ya. Jadi seperti nggak ada remnya, understeer tidak bisa dibelokkan, front end-nya lemah sekali. Semuanya dijabarkan oleh Pecco dan itu teman-teman semuanya juga sempat menjadi pembahasan Tardozzi yang walaupun secara diplomatis mengatakan bahwa mungkin tim lambat untuk merespon ya, itu kata Tardozzi, dan itu membuat Gigi sangat marah teman-teman semuanya. Jadi sama tahu sendiri kan, yang meracik motor, yang meng-create motor GP Series adalah Gigi Dall'Igna. Jadi Gigi merasa bahwa apa yang terjadi pada musim 2025 ini bukan karena dari mereka. Jadi Gigi merasa, teman-teman semuanya, ini kita sudah dapatkan secara jelas ya, gamblang di sini Cak. Makanya teman-teman kalau sampai mungkin nggak selalu nontonin YouTube, sampean bisa intip iwanbanaran.com. Sudah IWP tulis semuanya di sini Cak ya. Nah seperti ini, judulnya sudah sangat jelas ya. Dan IWP hanya coba mengulang lagi pas sampean ini nih. Iya kan? Tuh. Kelihatan nggak? Ya IWP sudah racik untuk artikelnya ya teman-teman ya. Nah kita lanjut lagi ya Cak ya. Jadi seperti yang sudah IWP share barusan tadi, ternyata Tardozzi memberikan pernyataan yang mengecewakan bagi Gigi Dall'Igna ya. Jadi bagi tim teknis lah. Puncaknya teman-teman semuanya. Jadi yang digarisbawahi di sini, kenapa terjadi friksi di Ducati? Karena menurut Gigi ya. Jadi ini Cak, poin-poinnya adalah seperti ini. Ketegangan mencapai puncaknya setelah Tardozzi memberikan pernyataan terbuka mengenai kesulitan yang dialami Pecco Bagnaia dengan motor terbaru Desmosedici GP25. Tardozzi menyebut bahwa tim teknis gagal memberikan apa yang dibutuhkan Bagnaia. Sama tahu ya bahwa Tardozzi memang sangat dekat dengan Pecco. Pernyataan tersebut ternyata tidak disukai oleh Gigi Dall'Igna ya. Jadi pernyataannya adalah
tim teknis gagal memberikan apa yang dibutuhkan Bagnaia untuk merasa nyaman di lintasan. Kemudian kita lanjut di sini. Jadi kritik ini ya, Tardozzi ini dianggap sebagai serangan langsung terhadap Gigi Dall'Igna sebagai otak di balik kehebatan tenis Ducati ya. Jadi Dall'Igna dikenal sangat protektif terhadap departemen teknisnya. Jadi pernyataan Tardozzi ini seolah-olah menyalahkan motor atas penurunan performa Bagnaia yang menciptakan friksi tajam di level petinggi Borgo Panigale. Nah, jadi pernyataan Tardozzi ini, Cak, ternyata membuat Gigi Dall'Igna marah. Ini seolah-olah adalah serangan terhadap tim teknis. Dan sama harus ingat, Cak, secara hierarki untuk organization chart ya, pasti company seperti Ducati akan lebih memilih teknis ya. Jadi direktur teknis ketimbang Tardozzi yang bisa siapa aja dimasukkan di sana. Dari sana Mas, Gigi merasa, kenapa lu, bahasanya ya, bahasa Betawi, kenapa lu nyalain motornya, bro? Lu tahu kan, Marquez lihat nih, mendominasi, untouchable. Jadi bukan motornya dong, salah dong kalau lu ngomong itu motornya. Itu bahasa Betawinya begitu, Cak. Dan itulah yang sekarang ini terjadi, Kang Mas. Apa yang terjadi pada Ducati menjadi salah satu problem yang cukup besar. Sehingga rumor beredar bahwa Tardozzi akan ditendang di Ducati dan di 2026 akan menjadi tahun terakhir Tardozzi di tubuh tim Italia. Itu sekali lagi rumor, Kang Mas. Rumor bisa jadi iya, bisa juga enggak. Tapi biasanya kalau media-media luar ini ya sumbernya kan jelas ya. Biasanya demikian. Jadi IWB yakin mungkin memang betul terjadi friksi, tapi IWB juga yakin pasti akan ada kompromi. Mengingat sama tahu sendiri kan, wah sekelas Tardozzi Mas, siapa sih yang nggak tahu Tardozzi yang memang kita katakan benar-benar darahnya tuh merah, Cak. Kalau kita bedah tuh darah merah. Tardozzi identik dengan Ducati. Bagaimana Tardozzi fight luar biasa ketika Ducati pada kondisi yang sangat sulit. Jadi itu rumor yang sedang berkembang. Nah, kembali lagi kepada Marquez. Jadi teman-teman semuanya, setelah dari Tardozzi yang terancam akan ditendang dari Ducati di 2026. Isu kedua adalah kenapa? Sebab ternyata ada ancaman dari Pecco. Kalau tahun depan ternyata dia nggak perform, teman-teman semuanya, maka kemungkinan besar dia akan meninggalkan Ducati di 2027. Itu rumornya, sekali lagi rumor ya. Nah, alasannya apa? Alasannya adalah dia merasa nggak disupport oleh Ducati. Itu yang bahasanya ya, bahasa dari Pecco. Jadi dia no option. Dan jika memang nanti Ducati di tahun depan dia nggak nyaman dengan GP26 ya, yang kita katakan sebenarnya itu adalah pengembangan GP25, maka Pecco sangat terbuka untuk hengkang dari Ducati. Walaupun ada juga yang mengatakan seperti Carlo Pierant kemarin mengatakan secara jelas bahwa nggak mungkin lah sekelas Pecco meninggalkan Ducati karena dia akan pensiun bersama Ducati. Jadi dia akan berjuang keras di Ducati. Itu kata Carlo Pierant. Memang, Cak, makanya ini ada dua informasi, ada dua isu yang tentu semuanya biarlah waktu yang menjawabnya. Yang pasti IWB nge-share ini berdasarkan beberapa sumber. Pecco akan hengkang dari Ducati Ducati di 2026 bersamaan dengan hengkangnya Tardozzi. Itu bahasanya. Lah, terus bagaimana dengan Marquez? Nah, teman-teman, isu mengenai Marquez yang dilirik kembali oleh Honda itu memang sangat kencang berada dalam lingkaran internal pedok ya. Jadi bukan hanya kita yang bahas nih, Cak, tapi Gigi Dall'Igna pun paham, Ducati pun paham, dan mereka sekarang melek, benar-benar tersadar bahwa ini kuncinya adalah Marquez nih. Harus bersama Ducati intinya. Sebab sama tahu sendiri 2027 adalah tahun di mana Ducati nantinya akan merasakan pengurangan aero, radio device dihilangin. Itu adalah keunggulan Ducati yang sudah bertahun-tahun dimiliki oleh mereka. Walaupun ada aero tapi dibatasin banget. Sangat-sangat. Nantinya aero akan diukur ya ibaratnya ya. Jadi dimensinya nggak boleh yang aneh-aneh bahasanya, Cak. Jadi dari dari internal meeting mereka, rumornya Ducati mengatakan bahwa mereka akan fight mempertahankan Marquez. Jadi jangan sampai nih Marquez ke Honda. Karena ingat, 2027 akan menjadi starting point semuanya dari zero. Engine-nya dari nol, aeronya dari nol, walaupun tentu ada modal dari sini, Cak. Kenapa kita sebut dari nol? Karena semuanya yang ada sekarang modalnya itu nggak bisa dipakai 2027. Mengingat regulasi mengelarang sangat banyak. Seperti ya, sama sendiri kan ada leg wing akan dibuang, ya nggak boleh. Aero juga diukur ulang, nggak boleh yang gede-gede, yang kecil-kecil. Jadi startingnya itu betul-betul dari nol dan artinya dengan semua yang kita analisa, maka
bisa saja motor MotoGP kita katakan menjadi motor semi konvensional, Cak. Jadi di masa lalu, motor ya zaman dulu lagi. Dan ingat, pembalap yang tersisa, pembalap yang masih sangat kuat dengan skillnya, dengan kondisi konvensional baik adalah Marc Marquez. Jadi di 2027 Ducati sadar betul untuk mempertahankan legitimasinya, mempertahankan dominasinya, mempertahankan mahkotanya adalah mempertahankan Marc Marquez, dan itulah kenapa Cak VW Group sudah sanggup rumornya akan mensupport tim MotoGP ya, dan rumornya mereka sudah mempersiapkan uang 15 juta euro untuk mengikat Marc Marquez. Ini adalah terbesar dalam sejarah Ducati jika benar ya, mampu mengikat Marquez dengan uang 15 juta euro. Mereka mungkin sudah pernah mengeluarkan 12 juta euro ya di masa lalu dengan Lorenzo ya. Tapi dengan 15 juta euro maka ini adalah record the highest salary, gaji terbesar dalam sejarah Ducati mengeluarkan untuk itu. Untuk apa? Untuk meredam iming-iming dari Honda. Karena Honda rumornya memang sedang mempersiapkan gaji yang besar, 15 juta euro, untuk juga menarik Marquez dengan statusnya pastinya ya. Motornya harus improve tahun ini. Tapi memang Ducati sangat merasakan bagaimana kiprah Marquez yang menyelamatkan Ducati ya. Itu Cak yang bisa kita share buat semuanya. Dan angka ini jika kita kalkulasi, maka jika benar Marquez dibayar 15 juta euro, maka itu artinya Marquez dibayar oleh Ducati 294 miliar per tahun. Dan akan diikat langsung 2 tahun. Ini artinya Marquez akan mendapatkan uang 30 juta euro atau setara dengan 600, hampir ya 600 miliaran. Dan itu gila Mas ya. Itu gila untuk tim Ducati. Sekelas Ducati, apalagi sekarang rumornya Marquez hanya dibayar 2 juta euro. Kabarnya demikian, rumornya. Karena kalau namanya kontrak Mas, itu nggak mungkin diumbar. Jadi semuanya hanya rumor internal, rumor beberapa informasi media-media. Dan bisa iya, bisa juga enggak. Tapi kalau melihat korelasi Marquez yang memang mengatakan aku tidak butuh uang, saat ini aku butuh confidence, aku butuh verifikasi diriku bahwa memang skillku nggak pudar. Makanya kita percaya Marquez memang digaji kecil sekali oleh Ducati di tahun ini. Tapi ingat Mas, tahun ini adalah tahun yang menjadi pembuktian siapa Marquez ya, bagaimana kualitas Marquez, dan next 2026, 2027 dan seterusnya IWB yakin Ducati nggak akan sayang lagi lah ya untuk betul-betul mempertahankan Marquez jika memang mereka ingin betul-betul mempertahankan mahkotanya. Ingat Cak, KTM sudah semakin bagus. Ingat Cak, Aprilia super fast, super strong di tangan Marco Bezzecchi. Aprilia untouchable pada paruh kedua musim. Ketika Marquez gak ada, sama tahu sendiri bagaimana kuatnya Aprilia. Artinya ini adalah warning bagi tim Ducati. Kalau memang ingin mempertahankan posisinya, ya harus ada pembalap yang super fast, pembalap yang super experience, dan satu-satunya adalah Marc Marquez ya. Jadi itu Cak, beberapa informasi kesamaan semuanya update hari ini tentang MotoGP ya. Durung atus ora masalah Cak, sampai semerawut rupane. Yang penting update informasi ini cepat biar sampai tercerahkan. Dan ada 3 poin Kang Mas ya. Jadi WP akan sedikit menyingkat ya, ringkasan mengenai ketegangan yang terjadi pada Ducati ya. Apa sih yang membuat ketegangan terjadi? Yang pertama adalah Tardozzi secara terbuka menyebut GP25 kurang ya, kurang mendukung lah untuk gaya balap dari Pecco, atau ya mungkin ada bahasa kasarnya secara teknis kurang support lah gitu ya kepada Pecco Bagnaia, itu nggak disukai oleh Gigi. Yang kedua adalah ego ya. Jadi memang Gigi D'Alina ini adalah orang yang memiliki rasa sangat confident, sangat kuat ya untuk mempertahankan teknisnya. Artinya departemen teknisnya kalau dihina bahasanya ya nggak mampu lah. Istilahnya nggak bisa diterima lah. Unacceptable. Jadi gitu ya kira-kira. Dan yang ketiga adalah ketimpangan performa Marquez dan juga Pecco. Ketimpangan ini memverifikasi bahwa kata-kata Tardozzi itu salah. Jadi pernyataan Tardozzi ini salah. Bukan karena teknisnya, tapi karena problem dari Pecco. Itu kira-kira yang ada dalam pikiran Gigi D'Alina, sehingga akhirnya friksi itu pun terjadi. Ya, teman-teman, mungkin itu Cak ya, update IWB hari ini mengenai MotoGP. Sekarang tinggal kita tunggu apakah betul isu ini. Dan menurut sampean kira-kira percaya nggak Tardozzi akan ditendang dari Ducati di 2026? Jika memang tidak ada titik temu ya, maksudnya nggak ada kompromi, nggak bisa ada, ya ibaratnya nggak bisa disatukan lagi. Zaman komen di bawah.
Dan menurut sampean gimana dengan masa depan? Apakah sampean percaya Marquez tetap di Ducati atau mungkin Marquez akan kendor dengan Honda? Sampean komen di bawah teman-teman semuanya. Dan seperti biasa, kalau suka video ini, semua like, share, dan subscribe. Ojo lali Kang Mas sama sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gandes.